Gue pernah dapat satu kata-kata bagus sih. Jadi Apa tuh? ketika lu konsumsi, jangan lupa produksi. Oh menarik tuh. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Iya, terima kasih ya teman-teman yang kemarin sudah subscribe di YouTube-nya Mature Indonesia. Lalu ada juga di Instagram-nya mature.idn. Dan juga ada di TikTok, ada di Threads ya, dan juga ada di X gitu. Jadi kemarin juga kita udah mungkin ngundangnya menarik. Ada yang sesi misalnya teman-teman dari industri skena film. Kita ngundang ada si Adit, lalu juga ada si Alan gitu ya dari komunitas yang mungkin dia lebih ke sisi undergroundnya, jadi lebih sinias tapi lebih sinias yang indie gitu. Nah sekarang mau coba ngundang atau ada sekarang kolega di sini nih menarik juga, mungkin kalau dilihat juga ada sisi yang musisinya juga, ada sisi yang mungkin desainnya juga, ada kesenian juga gitu. Detailnya seperti apa? Terima kasih ya, ada Tomo di sini. Halo. Yes. Gue kalau melihat karya lo itu ada namanya kan Toxic Mocktail atau ada nama-nama. Nah itu nanti kenapa bisa namanya itu bisa dijelasin ya. Boleh, Cuman basic Tomo itu adalah panggilan lo ketika ada teman-teman dari era kampus mungkin atau sekolah gitu. Oke, gue akan mulai dari segi misalnya lo dulu itu berangkat kuliah itu ngambil apa dan di mana? Oke, gue dulu kuliah di DKV Binus. Nah, tahun 2010 masuknya. Dan lulus tahun 2014. Oh tertib lo ya? Tertib. Jadi masuk 2010, 14 ya 4 tahun lah. Tertib. Nah lu waktu di era itu emang ilmu-ilmu tentang kayak DKV sudah lo dapat dari SMK atau SMA atau memang pas kuliah aja? Ilmunya pure dari kuliah sih. Tapi memang hobi gambar udah dari kecil sebetulnya. Emang udah suka lihat visual, gambar-gambar gitu udah. Gitu. Tapi kenapa memilih DKV Binus? Nah itu dia. Jadi memang dari akhir SMA itu nggak tahu kenapa itu tiba-tiba udah tahu aja kayak mau ngambil DKV dan di Binus. Karena orang-orang kan biasanya ngejarnya ITB gitu-gitu kan kalau dari SMA kan, atau apa yang mau seni-seni gitu. Nah gue pokoknya Binus, gue nggak tahu kenapa tuh. Tapi benar-benar dilancarin aja gitu. Nah kenapa gue tertarik buat ngambil DKV Binus, kenapa ke arah seni lah, ke arah visual gitu. Karena memang gue tuh udah cukup ngerasain ketika SMA itu kan ada mata pelajaran seni kan. Nah itu tuh ada beberapa teman-teman yang malas gambar sebenarnya, sama pengennya kalau lagi pelajaran seni ya mereka seneng-seneng doang gitu. Nah kebetulan gue emang seneng gambar, jadi pas lagi ada tugas, mereka suka minta gue gambarin tugasnya. Terus mereka bayar 10.000, 20 gitu-gitu. Nah, terus gue dari situ gue ngerasa kayak anjir bisa hidup ya dari sesenian. Ternyata gue suka gambar nih, ternyata bisa ini ya menghasilkan lah ya gitu. Ya udah dari situ kayaknya dari situ tuh gue langsung pilih dah DKV gitu. Tapi mana ya gitu. Orang-orang ke ITB kayaknya ribet nih. Udah dah Binus dah. Terus lancar aja masuk. Gitu. Di era itu berarti lo sudah melihat ketika gue masuk ke DKV gue akan mungkin menghasilkan karya ini seperti seniman ini gitu. Lo udah merencanakan atau punya semacam orang look up lah istilahnya, melihat siapa gitu udah ada belum? Kalau dulu ya karena era-era itu masih dipaparnya memang dari musik sih. Awalnya dari musik, dari cover band gitu-gitu, terus video klip. Awal-awalnya dari situ dulu gitu. Dari yang gue tahu tuh dulu Rick Griffin lah ya. Rick Griffin yang dia bikin Grateful Dead gitu-gitu. Nah awalnya dari situ, pengennya ke arah situ. Tapi gue belum tahu itu aliran apa. Cuma yang gue tahu itu keren banget dan gue pengen coba di situ. Gitu. Jadi ngulik dah. Ternyata emang di pas zaman kuliah itu ya dapat gitu ilmu-ilmunya sedikit-sedikit gitu-gitu. Tapi kalau untuk kategori misalnya siapa yang menjadikan kekaryaan lo ini kayak misalnya seniman-seniman itu referensinya siapa aja, lo udah ada gak di era itu? Di era itu melihat siapa gitu lah untuk kayak gue pengen kayak gini gitu tuh ada siapa gitu? Rick Griffin sih dari selain awal. Itu lokalnya lah istilahnya. Lokalnya dari dulu suka Basuki Abdullah. Oke. Memang lo sudah kayak
tahu karakternya Baskara Abdullah seperti ini, Iya. suka. Kalau untuk yang mungkin ya kita melihat yang kontemporer atau yang kayak apa ya misalnya emerging artis gitu, siapa melihatnya ada gak? Waktu itu ya, Iya, di era itu. Waktu itu gue jujur masih rada buta sebenarnya, karena kan emang suka gambar aja, terus ya udah masuk gitu. Benar-benar buta kalau peta kesenian di Indonesia yang modern gini. Waktu itu jujur masih nggak tahu ya siapa gitu-gitunya. Jadi memang fase lo sekolah di cafe itu ya udah lebih ke banyak desain, Ya. visual gitu ya melihat. Jadi untuk konteksnya lebih mungkin ke seni rupaan ini di era pas di memang momen untuk sekolah itu di cafe. Ya. Oke. Tapi ketika kita melihat kekaryaan lo ini, stylenya ini mulai memilih atau kayak oke, gua stylenya seperti ini gitu. Itu di fase yang mana tuh? Ini diawali dari pas zaman kuliah itu sih, ada mata pelajaran yang gue inget banget tuh sejarah seni. Gue kan emang sebenarnya dari kecil ya, dari SD, SMP, SMA tuh suka buat mata pelajaran sejarah kan, suka banget tuh kayak pelajarin kerajaan-kerajaan dulunya gitulah. Nah pas kuliah itu tuh ada mata pelajaran sejarah seni. Nah ada satu momen yang tugasnya itu ngerjain, kita harus milih nih antara apa, mau ke aliran Art Nouveau, Art Deco, psychedelic atau apa modernisme gitu lah ya. Nah dari awal itu mungkin gara-gara juga gue emang udah suka sama Rick Griffin itu lah ya. Jadi gue langsung ambil lah apa si psychedelic itu. Dari situ gue mulai ngerjain, dan emang itu kan tugasnya bikin makalah. Jadi otomatis dong pasti kan gue jadi cari tahu benar-benar tentang psychedelic itu, visualnya kayak gimana, sejarahnya apa gitu-gitu, dan benar-benar lengkap lah yang gue dapat di situ, dan itu kayak bikin gue mind blowing banget gitu. Anjir nih kayaknya cocok deh, emang gue suka banget nih di genre ini gitu. Nah dari situ udah mulai tuh bikin gambar-gambar lagi iseng gitu. Itu lanjut lah gitu, apa taste gue pun jadi mulai semakin terbentuk gitu dari mata pelajaran itu gitu. Jadi lebih karena referensi, terus juga mata pelajaran, jadi makin kasar lah kasarnya gitu. Tapi di era-era sebelum lo mungkin memilih karakter atau mungkin style ini nih, waktu itu berarti lo mencoba banyaknya dan lebih ke cenderung ke apa tuh stylenya? Kayak misalnya lo kan tadi ada istilah mungkin, oh ini Art Deco ini, lo memang nyoba semua juga? Nyoba semua, karena itu kan memang ada tugas lain lah. Jadi pengen tahu ya gimana, cobain dulu semuanya. Oke. Karena kan memang sejarahnya psychedelic itu juga asalnya dari Art Nouveau gitu, dan semuanya berhubungan ternyata lah gitu. Cuma memang dari yang apa yang gue sukai banget itu dengan ledakan-ledakan warnanya si psychedelic era ini gitu. Makanya warnanya tabrak-tabrakan, kayak istilah konteksnya kayak Nirvana gitu ya jadi ya. Cuma waktu itu mungkin belum terlalu detail gitu pengetahuannya, terlalu apa, belum diolah lagi sebagaimana-gimananya lah ya. Tapi semakin belajar kesini semakin panjang lagi kesini ya, gue ngerasa jadi lebih matang sih, lebih tahu aja apa yang gue mau gitu ngarahnya. Dan ini juga mungkin sekarang udah mulai merasa ini bagian dari yang karakter lo, dan lo terus pertahankan secara style, komposisi warna gitu-gitu. Pada akhirnya seperti itu gitu. Oke. Karena prinsipnya tuh sebenarnya dari gue belajar awal gambar di kuliah itu sampai sekarang adalah gue pengen mengejar, gue membuat apa yang gue suka gitu loh. Kayak ini keren nih buat gue dulu gitu. Sampai gue klik gitu. Nah ini baru nih kayaknya emang di sini nih. Akhirnya gue lanjutin. Dan akhirnya kan setelah kuliah itu kan akhirnya si psychedelic ini kan pun berkembang gitu ya, dengan perkembangan zaman gitu. Akhirnya kan si psychedelic ini menemukan teknologi gitu, yang tadinya melalui hanya lukisan, hanya melalui apa naturalis gitu-gitu ya psychedelicnya. Nah makin kesini kan psychedelicnya itu ketemu sama digital tuh. Nah ada waktu itu gue sempet suka lihat-lihat 9gag lah, era-era 9gag tuh waktu itu. Ya suka banyak komedi-komedi video gitu, tapi meme gitu ya. Meme gitu, cuma dia kayak mainin kesalahan teknologi gitu Bung Doms.
Glitch ya. Glitch. Yeah. Nah dari situ gue penasaran kok bisa begini ya gitu gambarnya gitu kan. Cuma ya udahlah itu gue simpen doang karena waktu itu gue belum belajar tentang video ataupun yang terlalu masuk digital banget tuh belum gitu. Nah akhirnya dari situ lulus dari situ gue apply itu langsung cari tempat gue bisa ngedit video di mana gitu. Gue pengen belajar karena itu menarik banget buat gue. Gue masuklah ke Cerah Hati. Nah, tapi magang dulu Bung Doms. Magang dulu. Jadi tapi magangnya di situ gue sebagai aset maker lah ya, gitu, desainer gitu. Cuma pada saat lagi di sana, gue benar-benar pengen kenalan banget nih sama editornya. Firman, Mas Firman namanya, inget banget gue. Mas Firmannya ini apa? Teenage Star, ya drummernya. Nah itu dia lagi ngedit di situ kan. Nah gue baru sahabat kenalan sama dia, akhirnya kenal. Jadi gue belajar ngeditnya itu, ngedit video waktu itu. Gue benar-benar masuk ke ruang editornya dia. Jadi nontonin dia ngedit, lagi bikin TVC apa, gue nontonin gitu. Habis itu kalau udah waktunya kerja lagi. Tapi dari situ gue belajar lah dan banyak nanya juga sama Mas Firman Teenage Star itu. Ada akhirnya dari situ mulailah gue bikin gambar karya sendiri tapi gue kesampingan dulu nih si lukisan dan gambar naturalnya, realisnya. Gue masuk ke digital video editing, udah mulai bikin. Cuma gue tuh masih ngejar tuh si teknik itu. Terus ya udahlah, seiring berjalannya waktu belum ketemu, gue pindah lah kerja, akhirnya masuk ke sebuah IO. Nah dari masuk IO namanya Sinden tuh di Duren 3. Di situ gue langsung apply aja video editor. Udah tahu gitu. Jadi memang rada melenceng dari yang awal gitu. Awalnya pengen gambar, tapi gara-gara satu momen itu masuk ke video, akhirnya di situ kan makin getol lagi dan banyak kerjaan ngedit video kan. Ketika lagi ngedit video gitu, ada satu momen di mana gue salah codec. Salah codec ketika exporting gitu kan. Pas itu tiba-tiba hasilnya itu wah itu gue senang banget Bung Doms. Kesalahan yang bikin gue senang banget. Tapi itu nemu itu tuh benar-benar kesalahan glitch itu tuh ketemu dan anjir ini yang gue mau ternyata. Dan yang gue cari ini bukan terjadi langsung dapet gitu. Karena memang waktu itu belum ada tutorialnya, belum ada apa-apa gitu-gitu kan. Ya udah gue dapet di situ terus ya udahlah dilanjutin gitu kan. Gue pulang ke rumah langsung gue kulik lagi, gue bikin kesalahan yang sama. Akhirnya itu menjadi pelan-pelan gue bentuk jadi jati diri dah. Dan akhirnya gue cari-cari grup di Facebook gitu kan. Waktu itu kan Facebook lagi bagus-bagus tuh grupnya untuk kesenian kan. Gue keluar negeri dulu tuh di Facebook, Glitch Artist Collective namanya Bung Doms. Masuk ke situ, ternyata di situ orang-orang yang sepemikiran sama gue itu banyak banget dari seluruh dunia gitu. Ya udah gue ngelihat karya-karya mereka dan gue makin getol kan akhirnya kayak semangat buat naro karya lagi gitu. Pokoknya taruh aja karena kan nothing tulus lah ya. Gitu. Upload aja gitu. Upload aja dan upload hampir tiap hari gue kayak gitu dan akhirnya pun juga cukup dinotis lah ya sama mereka dan ketika passion kita ketemu sama notice orang itu yang akhirnya bikin gue ini jati diri gue sepertinya seperti ini gitu. Terus lama-lama yang tadinya karya-karyanya benar-benar abstrak nggak ada meaningnya, lama-lama gue jadiin tempat curhat dah gitu. Gue masukin konteks segala macam gitu. Terus dari situ dari Glitch Artist Collective itu akhirnya mulai banyak undangan-undangan pameran, tapi pameran online awalnya gitu kan. Terus tiba-tiba diundang lagi waktu itu di Animes Film Festival di Kanada. Itu suruh kirim karya dan ya itu kayak menurut gue anjir gue gak nyangka gitu loh. Kayak sebenarnya waktu itu rada melenceng dari apa yang gue mau gitu. Cita-cita awal lah ya. Tapi menurut gue ini masih di jalan yang benar. Gitu. Ketika udah masuk situ mulai pameran terus udah seneng dah. Akhirnya ya udah dari situ gue makin lanjutin lagi tuh Bung Doms sampai sekarang akhirnya ada beberapa kejadian-kejadian yang
akhirnya gue gabungin lagi antara digital mistake itu, tapi gue coba masukin ke manual. Gimana caranya gitu, maksudnya karena gue ngerasa untuk masuk ke scene Indonesia tuh Bung Doms ada, ini menurut gue ya, menurut keyakinan gue ya, perspektif lo, POV lo. Waktu itu gue ngerasa kayak untuk, karena kan ketika waktu itu gue udah mulai pameran di luar itu secara digital udah sering, cuma udah mulai bergaul nih di Indonesia dengan perupa-perupa lain lah ya. Dan rata-rata mereka semuanya manual, terus rata-rata mereka semua bisa berpameran di Indonesia dengan rame gitu. Terus gue ada perasaan pengen dong gitu, kayak nggak melulu di luar, gue pengen masuk ke komunitas Indonesia dong, gue pengen pameran bareng dong gitu. Ya akhirnya mulailah itu gue gabungin dah Bung Doms. Gue gabungin lagi, maksudnya pelan-pelan gue terjemahin melalui manualnya seperti apa. Dan itu berat banget. 2022 tuh ingat banget gue mulai masukin ke manual. Itu berat banget dan aneh, gue rasanya kayak balik lagi ke manual, terus kayak menerjemahkan digital ke manual tuh aneh. Tapi pelan-pelan sampai ya akhirnya mulai masuk pameran lagi gitu, tapi udah manual nih, itu udah oh berarti udah nemu nih celahnya gitu. Terus gue masukin dengan warna-warna primer lagi gitu, akhirnya masuk sampai tahun 2023 kemarin gue udah ngerasa anjir, ketika pameran terakhir di 2023 kemarin tuh gue ngerasa wah fix nih, maksudnya ini bisa gue kembangin dari sini. Maksudnya jati dirinya gue yang sevisual ini bisa dilanjutin di sini gitu. Kira berlanjut sampai sekarang gue develop gitu. Makanya dari karakter lo, misalnya gue lihat ada di kanvas atau on paper gitu ya. Ini memang menjadi kayak ya selain karakter tuh emang jadi oh ini Tomo banget gitu, udah mulai kayak gitu ya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya untuk gue lihat ya dari beberapa warna ini itu memangnya lo mencoba eksperimennya dari segi misalnya ada mungkin teknik oil atau mungkin akriliknya gitu, ngaruh nggak sih sebenarnya? Ngaruh sih sebenarnya. Ngaruh. Dari misalnya awal-awal itu kan gue belum berani masuk ke akrilik, gue masih pakai Posca dulu. Kayak ya maksudnya rekan-rekan gue, gitu ya. Rekan-rekan gue udah mulai pada akrilik, oils gitu-gitu. Cuma ketika gue mau nyemplung ke manual, gue belum berani tuh pakai akrilik karena nggak ngerti gitu kan. Selama gue dulu suka gambar juga mainnya juga belum pakai akrilik gitu. Ya akhirnya gue mencoba pelan-pelan gitu dan belajar sedikit demi sedikit. Jadi kayak pada saat gue nyemplung ke manual lagi dari digital era tadi, itu kayak mulai dari nol Bung. Kayak belajar anak-anak lagi. Campur warna, nyampurnya, iya. Dan banyak hal-hal yang ternyata gue lupakan ketika zaman kuliah dulu, teori warna. Nirmana, teori warna, terus komposisi gitu-gitunya. Tapi ketika belajar lagi gue jadi anjir, ternyata gue pernah belajar ini ya gitu. Akhirnya kayak nemu lagi color wheel. Tapi itu kan akhirnya bisa nemu gitu sampai sekarang. Jadi ya udah dimanipulasi lagi aja gitu apa yang udah gue pelajarin gitu. Oke, jadi itu sebenarnya lebih cerita tentang penemuan karakter ya, atau bagaimana style itu dari fase yang digital, dari editing, film, video, malah lo coba aplikasikan ke manual. Kalau ngomong-ngomong soal, gue sering melihat karya lo atau mungkin di paper itu adalah nama yang lo taruh di karya itu Toxic Motel. Itu ada bisa ceritain sedikit kenapa lo memberi nama Toxic Motel, kenapa gak Tomo aja gitu? Itu kenapa tuh ceritanya tuh? Awalnya tuh gara-gara Instagram sih Bung Doms. Gara-gara Instagram. Kayak dulu tuh gue punya Instagram mulai 2000. Mas karya-karya ini udah ada? Sebelum. Oh sebelum, oke, sebelum. 2012. 2012. Iya baru bikin Instagram. Tadinya nama lengkap lah, nama biasa ya. Biasa gitu. Cuma ketika udah mulai beranjak gede gitu, kayaknya pengen diganti deh gitu kan. Sama kayak ngelihat orang-orang gitu, teman-teman juga namanya keren-keren gitu. Ya mungkin waktu itu masih berpikir kalau namanya bukan nama asli kayaknya keren lah ya gitu. Ya udah gue cari moniker. Terus
tadinya dari nama lengkap itu akhirnya gue potong tuh jadi Tomo gitu Oke. kan. Udah Tomo deh gitu. Terus gue coba masukin tuh ke Instagram. Banyak banget Yang kan pakai Tomo. nama ya. Oke. Susah banget gitu. Terus ya udah deh. Apa ya gitu. Terus coba lagi toxic mothership kali ya dari kepanjangannya gitu. Oh nggak bisa, ya udah. Jadi gue biarin dulu deh gitu. Gua random dulu gitu kan. Terus tapi sembari perjalanan hidup gue itu kurang lebih setahun dah tuh. Ini serius-serius nggak serius lah ceritanya sebenarnya gitu. 2012 sampai 13 tuh. Itu mulai seiring perjalanannya hidup sambil mikir dah itu nama ganti IG apa ya gitu-gitu. Terus gue ngerasa gitu kayak manusia tuh sebenarnya kayak penginapan ya. Orang tuh datang dan pergi ya gitu. Terus apa yang mereka tinggalkan itu seringnya adalah racun gitu. Dan gue adalah manusia, ya udah jadi wah nemu gitu kan. Toxic Motel di situ. Terus udah tuh gue dengan semangat gue tulis Toxic Motel di Instagram. Ternyata udah ada anjay gimana ya. Udah ada juga tuh? Ternyata udah ada. Oke. Coba gue kasih underscore deh Toxic Motel underscore. Oh bisa. Wah bisa ya udah. Nah dari situ kan dari Instagram doang gitu. Akhirnya dari situ mulai kayak ya kan gue sering doodling ya dulu, sering coret-coret di mana-mana gitu-gitu. Ya udah gue pakai moniker itu terus gitu. Yang akhirnya lama-lama terpatri dan si meaning hidupnya itu juga makin berkembang gitu di dalam diri gue. Jadi apapun kekaryaan yang lo bikin endingnya akan lo kasih nama Toxic Motel. Padahal itu adalah basic dari nama Instagram sebenarnya. Tapi filosofinya menarik tuh. Antara memang hidup ini adalah sebuah singgah. Iya. Dan juga meninggalkan banyak racun. Oh menarik juga filosofinya Pak. Nemu juga lo ininya ya. Akhirnya itu makanya kan direndam selama setahun. Iya. Pengalamannya gitu. Oke. Jadi sekarang udah banyak orang taunya oh karya begini pasti namanya sih Toxic Motel gitu ya. Oke. Kalau untuk medium ya, kita ngomong konteks medium. Kanvas pasti, kertas pasti. Ini yang kita lihat sekarang ini kenapa berpikir di topeng gitu? Topeng tuh sebenarnya gara-gara memang balik lagi ke tadi tuh. Gue kan emang suka sejarah ya, suka ngulik-ngulik sejarah, terus suka dengan budaya-budaya gitu, apalagi Indonesia gitu, gue suka banget sebenarnya dari dulu gitu. Terus ya akhirnya kan gue waktu itu udah mulai ke kanvas, udah mulai bikin 2D art gitu-gitu. Cuma ketika gue waktu itu lagi jalan-jalan ke Pasar Klewer di Solo, jalan-jalan, terus itu tuh ketika masuk itu benar-benar gue ngerasain kayak buset seneng banget ya gitu. Itu kayak kali pertama lah gue kesana. Pas masuk ke sana, buset kok seneng banget gitu. Ternyata banyak topeng gitu. Akhirnya dari situ mulai sering tuh beli-beliin dulu deh. Beli-beliin dulu topeng apa aja gue beliin deh. Lu gak bertanya tapi tentang sejarah topeng itu gak? Suka nanya kayak misalnya ini dari mana, tahun berapa gitu nanya. Nanya misalnya ini topeng apa, topeng Panji gitu dari Cirebon misalnya apa. Selalu gue tanya dan sejarahnya rata-rata dan yang gue beli itu selalu yang pernah dipakai nggak gitu. Jadi memang sekaligus gue pengen jadi kolektor topeng juga waktu itu gitu karena memang anjir gue tuh berkesenian dan gue pengen collect something juga gitu lah ya. Ya udah gue mulai sering kolek gitu dan wah kayaknya di rumah gue udah cukup banyak lah tuh kayak waktu itu di rumah gue. Gue liat di dinding-dinding udah banyak tuh ya kan. Jadi kolektor sebenarnya udah fasenya kan. Nah akhirnya gue ngerasa ini kayaknya waktu suatu hari gue ngeliat di dinding rumah gue ngeliat kayaknya keren nih kalau misalnya gue bikin nih topeng, gue punya sendiri ini topeng yang bikinan gue gitu. Terus ya udah gue bersikeras tuh, gue kemanapun gue pergi gue akan selalu cari topeng polos Bung Doms jadinya gitu. Tapi itu pun susah karena belum tentu nemu yang sesuai gitu. Misalnya balik lagi ke Klewer atau di pasar yang di Jogja tuh pasar gede Jogja gitu-gitu kemana-mana gitu atau di Bali kayak misalnya udah ketemu nih, wah keren, tapi kayak belum sesuai gitu sama. Ini kayaknya gue belum mau cerita deh di sini tentang belum mewakili apa yang jadi cerita gue gitu. Ya udah akhirnya pelan-pelan ketika ketemu gue bawa pulang langsung, gue beli, gue bawa pulang.
ya udah gue mulai bikin sendiri. Nah ini sebenarnya si yang di sini dia tuh mewakili perasaan gue tentang menjadi seniman sih sebenarnya. Gue tuh lagi bikin ini Bung Doms, lagi bikin series sebenarnya. Si topeng-topeng. Topeng-topeng ini, mask series ini. Jadi tentang shadow work lah, pemaknaannya tuh shadow work lah ya. Jadi gue tuh di dalam ceritanya, di dalam narasinya tuh gue membagi diri gue menjadi 4 sebenarnya. Apa aja tuh? 1 itu adalah sisi yang memikirkan image di depan orang lain. Yang kedua adalah sisi yang memikirkan tentang wibawa yang galak lah, pedas gitu-gitunya. Terus gue bagi lagi, ini yang ketiga, ini adalah sisi seniman, nggak pernah ngomong, pendiam, atau dia bisa melihat banyak perspektif secara privilege-nya dia gitulah. Gitu. Dan sebenarnya ada satu lagi, tapi ini belum jadi gitu. Ini adalah si bijaksana gitu. Nah ini nanti itu gue emang lagi ngegarap ini dan mudah-mudahan bisa gue tampilin di solo exhibition gue lah ya. Ada nanti. plan lo? Ada plan, cuma ya nggak mau ngejing sih. Tapi untuk perencanaan itu artinya di tahun ini atau tahun depan? Tahun depan yang solo untuk Max Collection ini, series ini. Nah kalau boleh tahu ini ekspresi ini artinya lu temukan dengan gaya seperti apa ini? Kayak gini ini disebut apa topengnya ini? Gaya ini, mukanya, bibirnya tuh sampai dia melet ya apa agak ininya bibirnya kayak maju gitu. Itu gimana? Lo bisa ini lo buat sendiri kah atau bagaimana sih? Iya. Nah, kenapa lo bisa akhirnya stylenya gitu, bibirnya terus? Nah, jadi kan memang yang gue tuh kalau lagi searching, lagi hunting topeng polos, itu gue menyesuaikan sama isi hati gue dan apa yang sekiranya pengen gue ceritain ya gitu. Nah kebetulan gue nemu ini kan si bibir yang agak ke bawah ya, doer gitu ya. Kayak sebenarnya dia melihat dunia ini tuh sebagai ladang permainan, jadi kayak gitu. Ekspresi gitu sebenarnya. Jadi kayak apapun yang dilihat itu, ini semua bisa dia bikin dengan idealismenya dia gitu, secara indahnya, secara perspektif dia gitu. Jadi yang tadi lo jelaskan itu memang membentuk 4 karakter. Kenapa cuma 4? Atau kenapa 4? Cukup sih 4. Cukup gitu aja. Karena kan topeng kita tahu bahwa dunia ini banyak topengnya kan. Kalau kita ngomong soal dari segi ada narasi, soal kayak konsep kan orang ada sedih, senang atau banyak kayak wah lu topengnya banyak karena dia bisa mengikuti. Kalau bisa main ke sini dia pakai topeng ini, ke sini kayak gitu-gitu kan, berwajah banyak gitu topeng. Iya. Jadi si 4 ini sebenarnya udah mewakili semua. Sebenarnya gitu. Kayak ya. misalnya si topeng si topeng yang memikirkan image depan orang lain itu bisa dipakai di mana gitu. Si topeng galak ini bisa dipakai dan wibawa bisa dipakai ketika presentasi misalnya. Atau dia si topeng seniman ini itu dipakai ketika memang lagi di depan kanvas. Itu beda gitu. Atau di depan mural, ya kan banyak gitu lah ya. Ya sebenarnya udah mewakili gitu. Kalau misalnya mau membicarakan kita ketika bersosialisasi dimanapun memakai topeng, itu sebenarnya kalau di gua udah terwakili dengan yang koleksi gue di rumah gitu. Nah, gue mengelaborasi aja ini jadi 4 dan satu kesatuan akhirnya gitu lah ya. Dielaborasi lah. Iya. Akhirnya lo mencoba memang memfokuskan merespon topeng ini baru-baru ini atau sebelum-sebelumnya setelah fase kayak mungkin bosen di kanvas atau kertas atau bagaimana akhirnya kayak lo mencoba bikin si topeng series ini? Awalnya gara-gara nulis dulu sebenarnya. Itu gue inget banget tahun 2016 Bung Doms. Nulis dulu. Jadi ada satu kejadian yang bikin gue down parah banget. Yang gue bahkan gak tahu lagi ini gue siapa sih gitu. Era itu 2016 gue inget banget. Masih kuliah tau? Enggak, itu udah kerja. Udah kerja ya? Itu tapi lo lagi fase down banget dan hilang arah, benar-benar gak tahu gue siapa. Gue gak tahu punya semangat apa lagi, passion apa, gue gak ada gitu. Cuma punya pulpen sama kertas gitu. Ya udah gue nulis asal tiba-tiba ketulis aja gitu kebagi 4 diri gue gitu. Tapi itu ya secara narasi aja gitu yang mungkin mempermudah
gue untuk keluar dari zona itu gitu kan. Akhirnya dari situ gue endapin lah. Lagi-lagi gue rendam lagi selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya itu gue masih di ranah visual digital tuh. Yes. Gue rendam lagi. Tapi mulai balik lagi ketika gue udah mulai bisa dan lancar di manual Bung Doms. Oke. Ketika udah lancar di manual lagi, baru dah. Dan disambut dengan hobi gue yang koleksi topeng tadi. Jadi gayung bersambut sebenarnya. Yang hal yang gue rendam tadi, itu tiba-tiba ketemu dengan koleksi. Ya apa? Klik aja gitu ya? Klik Bung Doms. Gue gak ngerti. Tiba-tiba ketemu lah si ide ini. Gue mau ngebentuk sebenarnya narasinya itu udah ada berarti sudah bertahun-tahun lalu gitu. Tinggal dikeluarin lagi, dibikin visualnya. Jadi kayak bahkan dulu kan gue bertanya ya ketika gue nulis itu, ini siapa sih, bentuknya kayak gimana sih, mukanya gimana sih gitu. Nah akhirnya bisa ketika di tahun 2022 kemarin udah mulai ngedevelop topeng pertama lah ya gitu. Itu udah mulai. Dan ini lama banget anyway Bung Doms. Jadi kayak gue nggak tahu kenapa kayak per tahun sih kayak setahun sekali gitu. Ini topengnya gue jadiin gitu. Kalau segi material, pakai apa materialnya si bahan dari topeng ini? Kayu apa ya, meranti. Oh jadi artinya memang lo maunya hanya dari kayu, tidak material lain, enggak. Resin apa nggak ada? Enggak. Kayu, gue pengennya kayu. Artinya ini benar-benar lo sudah menemukan pengrajinnya atau lo bikin sendiri atau bagaimana nih? Akhirnya nemu. Di Solo, di Pasar Kelewar itu yang jualan topeng itu. Akhirnya gue nemu. Akhirnya kan karena gue sering kesana selama bertahun-tahun kesana lagi. Akhirnya gue nanya dong, ini pengrajinnya di mana Bu? Gitu. Terus akhirnya dia ngasih tahu, oh ini ada saudaranya gitu-gitu. Ya udah akhirnya gue kenalan lah gitu. Maksudnya tukeran nomor segala macam Bung Doms. Dari situ ketemulah si pengrajinnya, lo coba respon dengan style lo ini. Akhirnya gitu. Maksudnya sesuai, dia ngebentuk topengnya juga sesuai ini juga sih, apa reference gue dan direction dan ekspresi yang gue mau gitu. Tapi ketika udah jadi polosnya gitu, gue bawa pulang, gue respon lagi lah gitu. Ini kalau gue lihat kan sebenarnya ada material kanvas lo tempel di sini ya. Itu kenapa nggak langsung aja di material si topeng? Kenapa harus pakai kanvas? Teksturnya Bung Doms. Oh, lo ngincer teksturnya. Dan itu kan berhubungan juga, maksudnya ini kan sosok seniman ya, sosok. Jadi ceritanya begitu ya. Oke, makanya lo coba tempelkan kanvas lalu gambarnya di. Sebenarnya itu bukan kanvas, itu kasa. Oh, kasa, iya benar kasa. Yang lo kasih material kasa seperti kanvas lah gitu ya. Iya. Oh, dan semua topeng lo gini kan perlakuannya? Enggak, atau tergantung style? Beda-beda tergantung ceritanya juga. Gitu. Jadi kalau ini adalah kebetulan seniman. Kebetulan si seniman ini. Oh, oke. Ini sudah pernah dipamerkan di mana aja? Belum pernah. Belum. Gue baru kasih lihat sih di sini. Oh gitu. Jadi ini obrolan yang memang baru juga dan ini lo baru ngeluarin juga. Iya. Nah, kalau yang gue pernah dapat info kemarin mau pameran tentang bareng sama kolektif MSG tuh. Oh iya. Nah, lu mengeluarkan topeng atau kanvas atau kanvas? Itu kanvas. Oh, kanvas. Beda lagi ya? Beda lagi. Nah, artinya ini lu memang bikin untuk diutamakan di solo show atau? Iya, itu untuk solo Bung Doms. Oke. Nah, ini gue box ini memang cuma satu dulu lah ya. Oh, ini buat bagian dari kekaryaan lo yang sudah jadi satu ini, yang lain lagi develop ya? Ya, masih. Oke. Kalau tadi kan udah kita mention soal si MSG pameran itu adalah kolektif ya? Kolektif. Lo bisa sedikit jelaskan itu pameran apa dan lo mengeluarkan karya apa di situ nanti? Jadi tanggal 15 Februari nanti itu akan ada pameran dari Two Medicine di Kemang, di Bangka Kemang. Yeah. Itu yang sebenarnya dia tuh temanya tentang kolektif lah ya. Kolektif. Judulnya It's Your Time. Your dan hour-nya itu ada tanda kurung. Nah itu tuh jadi dia mencoba mengumpulkan kolektif-kolektif berpameran bersama di galeri Two Medicine itu. Nah kebetulan gue ini lagi bareng sama MSG Kolektif. Dan di situ yang gue taruh di situ memang karya-karya kanvas. Ada 3 karya di situ Bung Doms. Nah secara tema yang gue bicarakan di situ ada tentang cukup
tentang kritik sosial, ada kritik sosial, ada motivasi juga di situ karya kedua, dan satu lagi juga tentang agak menyentuh generasi sih ada di situ. Jadi, tapi itu manual semua Bung Dom. On canvas, manual, akrilik atau minyak? Akrilik. Dan itu sesuai tema lah lo bikinnya, karena kebetulan si kolektif MSG ini ada temanya untuk pameran besok itu. Oke. Secara ukuran berapa? Ukurannya ada yang 100x100. Oh, yang gue ya. Iya, yang lo karya, kita bahas karya lo dulu. Yang gue tuh ada 3 karya. Satu itu 100x100, satu lagi 80x100, satu lagi 60x70. Kenapa nggak lo seragamin 100x100 semua? Nggak, tergantung ceritanya juga. Jadi memang ini mempengaruhi dari konsep narasi cerita itu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin secara general ya, artinya kekaryaan lo sendiri ini kategori yang memang ngangkat ceritanya tuh berdasarkan apa? Apakah berdasarkan tergantung pameran atau lo punya subject matter yang menjadi kayak bagian dari ini benang merahnya nih gitu? Pokoknya dari tahun 2020 awal-awal berkarya gue masih cukup general lah ya sebenarnya berkaryanya, secara abstrak, secara apapun yang gue ekspresikan, yang gue rasain apapun semuanya gue taruh lah. 2017 tuh itu mulai rajin-rajinnya lah yang tadi gue ceritain tuh. Di situ. Tapi ketika 2020 itu fasenya adalah penceritaan tentang personal feeling yang waktu itu pameran tunggal gue 2020 tuh judulnya Anxiety is a Trend. Itu di Tokonoma ya? Tokonoma. Oke. Ya, yang di situ itu judulnya itu. Jadi memang karya-karya yang di tahun 2020 mostly memang tentang apa yang jadi momok personal gitu. Itu terus gitu-gitu yang gue ceritain, dan itu waktu itu ada sekitar 13 karya. Memang gue pasin 13 lah ya. Sial gitu lah ya waktu itu. Itu membahasnya memang tentang personal feeling, kebencian, kekesalan, iri hati yang tentang negatif lah, toksiknya gitu gue keluarin pada saat itu. Setelah saat itu mulai jalan lah ya Bung Dom, sampai 2023 itu gue mulai ngerasa kayak cukup deh gue ngomongin diri sendiri gitu. Maksudnya kayak gue rasanya cukup selesai dengan perasaan-perasaan itu, dan hal-hal yang menginap itu dalam diri gue tuh kayaknya gue udah cukup gitu. Berikutnya apa? Kan pasti ada gitu kan, what's next? Gue berpikir kayak yang barusan gue bicarakan itu kan tentang what-nya ya, my feeling gitu. Berikutnya gue harus bicara tentang apa ya? Why do I feel like this gitu. Yang notabene kenapa sih gue mikir kayak gitu? Gara-gara apa? Karena pagi gue ngeliat berita. Karena misalnya gue scrolling lihat sesuatu berita yang bikin negatif, terus perasaan gue jadi kayak gitu gitu. Jadi gue udah mulai berpikir why-nya. Nah ketika mulai berpikir tentang why, itu kan mulai jadi kayak, kalau why do I feel like this, berarti kan gak cuma gue doang yang ngelihat scroll ini dan berita-berita ini gitu kan. Ada jutaan orang yang lihat hal yang sama gitu. Mulailah dari situ gue develop tentang temanya itu tentang collective feeling dari situ. Jadi gue mulai ngomongin tentang apa sih yang bikin masyarakat ini resah, apa sih yang bikin dunia ini gerobak-gerubuk gitu-gitu. Jadi gue udah move on dari self, udah mulai masuk ke ranah kolektif gitu lah ya. Gue ngebahas lingkungan, sosial, politik gitu-gitu. Jadi udah mulai sedikit agak mungkin fokusnya nih berbeda ya dari dulu yang sekarang. Kalau sekarang melihat concernnya kalau topeng, makanya dari segi tadi 4 pembagian dari karakternya seperti apa. Oke. Berarti lu untuk konteksnya si topeng atau kekaryaan itu hampir sama, tapi tergantung ini ya, si tema-tema ini tadi ya. Tapi kenapa nggak bikin sculpture sekalian? Wah, jadi kepikiran ya. Tapi sebelumnya lo ada plan juga atau hanya fokus di topeng aja? Ada, gue pernah bikin karya di manekin kan. Pernah bikin karya di manekin, dan itu tahun berapa ya? 2023. Lo bikin painting di manekin, on manekin gitu? Iya, manekin. Berapa manekin?
Waktu itu baru satu karena itu waktu itu lagi live painting. Oh, oke. Live painting di Cikini, daerah Cikini situ kan. Oke. Terus kayak live painting terus kayaknya bosan nih kalau di tembok doang gitu ya. Bawa dah manekin gitu. Nah, tapi ketika bikin si manekin itu, gue berpikir, anjir nih kayaknya seru nih kalau misalnya rame nih manekinnya. Nah, dari situ terus mulailah ternyata Heri Dono udah pernah bikin ya. Nah, tapi gak apa-apa juga. Tapi jadi kepikiran juga maksudnya bikin sesuatu yang more 3D lagi, yang lebih besar dibanding Topeng gitu. Akan terpikir juga. Nah, mungkin juga solonya itu bukan hanya lukisan sih Bung Doms. Nah, cuma ya itu sih gue gak mau banyak ngajing sih sebenarnya. Ya tapi lebih ini kan plan ya. Saya kan plannya perumpamaan nanti akan dan ada keinginannya iya. Siapa tahu ada yang mau denger mau support bantu kan gak tahu ya kan. Itu dah. Jadi kalau kita ngomong style ini mau itu aplikasinya misalnya di topeng, terus di kanvas, di kertas atau mural, karakternya seperti ini. Karakteristiknya, pokoknya ada glitchnya. Glitchnya. Jadi kalau bahasa virtual atau bahasa video itu kan video glitch atau style glitch, ini berarti kategori glitch ya sebutannya ya. Glitch art sebenarnya. Glitch art ya. Oke. Kalau lo melihat teman-teman kita mungkin di area Indonesia lah yang sama seperti ini banyak gak? Honorable mention lah ya. Ada yang sebenarnya orang dari Sumatera sih, dari Aceh ada. Aktif juga. Aktif banget dan memang itu satu grup sama gue di Glitch Artist Collective waktu itu. Oh, siapa namanya? Rahman Syarif namanya. Oke. Itu tuh bener-bener yang wah ini sama banget dan karena nggak sama banget. Dia memang ranahnya tuh Glitch Art. Glitch Art. Okay. Tapi yang menurut gue nih orang benar-benar nguliknya tuh segitunya gitu tentang glitch gitu. Bahkan pada saat dulu gue baru mulai waktu gue baru mulai nge-glitch, dia baru mulai ngeliat-ngeliat tuh di IG gue. Nih kayaknya pengen deh belajar gitu-gitu. Terus mulai tuh dia suka tanya-tanya tuh Bung Dom. Jadi kalian jadi kenal ya, jadi ngobrol. Akhirnya kenalan. Okay. Terus dia mulai belajar. Terus kayak sering tuh dia bikin video-video. Terus tulis inspired by Toxic Motel gitu-gitu. Terus wah kan itu yang bikin gue semangat sebenarnya. Dia tuh yang bikin gue semangat, salah satu orang. Karena di luar sana ada orang yang dapat referensi dari gue gitu. Dan kan. Indonesia Bung Dom gitu. Oke. Dan ketika orang Indonesia gitu, apalagi di ujung lah ya, di Aceh gitu yang notabene bukan orang Jakarta gitu kan. Senang banget gitu. Dan ternyata dia berkembang terus dan akhirnya ketika gue udah cukup, bukan banting setir sih, tapi maksudnya udah mulai beralih lah ya stylenya, tapi udah berkembang lagi. Dia tuh masih di ranah digital itu dan dia terusin terus gitu. Bahkan ketika NFT kemarin lagi booming, kan kita bareng-bareng juga tuh ya sama-sama saling support lah waktu itu. Itu tuh dia juga semakin matang lah ya gitu, dan kayaknya dia cukup bertahan nih sampai sekarang ini konsisten terus. Dan itu mediumnya kanvas atau enggak, si Rahman Syarif tuh pure digital udah. Hanya digital. Oke. Jadi dia tidak mencoba untuk diaplikasikan kayak lo gini enggak. Tapi dia memang gila sih gitu. Gue bilangnya memang gila di digitalnya tuh gila banget juga. Glitch-nya dapat banget tuh ya. Glitch-nya dapat banget dan bahkan kalau misalnya gue terusin di glitch itu mungkin gue bisa dapat ke situ, tapi dia kayak pisah branch gitu loh. Iya. Gue ke kiri, dia naik gitu di ranah glitchnya gitu. Sampai hari ini dia masih sering. Jadi dia mungkin emang lebih enjoynya di era digital, masih di fase itu ya. Dan lo mencoba aplikasikannya karena lo ketertarikan, ada senang menggambar, ya coba lo di manualnya gitu ya. Dan gue gabungin dengan surrealism dan psychedelic itu kan. Makanya gue banting. Kalau untuk konteksnya yang mungkin mirip atau mungkin hampir sama karakternya kayak lo, ada gak teman-teman di Indonesia gitu? Pernah nemu atau pernah lihat gitu gak? Mirip ya? Ya mirip, dikasih tahu kayak sama nih gini-gini gitu kan. Yang mirip, genre gitu. Yang mirip dan cukup jadi ini gue sih ketertarikan gue belajarnya Mas Aram sih. Oke. Mr. Wormo. Iya. Itu gue suka, karena kan memang gue suka Rick Griffin ya. Gue suka dengan warna-warna primer gitu, psychedelicnya itu. Terus gue suka film Rick and Morty gitu-gitu. Anyway, ketika gue lihat karya Mas Aram dulu tuh,
Pas zaman Tembok Bomber Iya, SMP. iya. Gue baru inget tuh. Iya, Gue baru inget. iya, iya. Kayaknya itu dah yang Oh. jadi referensi gue kenapa gue suka warna-warna ini. Mas Aram gitu. Gue lihat Toter. Total ketika Terror, dia iya. ketika dia keluarin warna primer itu, anjir nih masuk banget kayak Langsung klik lu suka langsung gitu ya. klik Iya. suka gitu dan sampai Oke. sekarang gitu. Iya. Itu sih Mr. Wurmu. Iya. Itu yang lumayan jadi referensi dan lo kayaknya wah ini dapet nih kliknya di sini, stylenya gitu ya. Karena di warna-warnanya oke juga tuh warnanya itu kan. Iya. Iya. Oh, oke. Minum dulu kali ya. Boleh. Nih di cuaca-cuaca yang lagi kayak hujan, panas, lo kalau kayak seret gitu-gitu kayak Aduh, iya lagi. si Coldtopia. Jadi Larutan Cap Kaki 3 ini ngeluarin seri terbaru Coldtopia gitu. Ini lumayan sih kalau buat tenggorokan. Oke. Wah, Boleh nih rasanya nih kayaknya lebih untuk tenggorokan dan juga menyegarkan panas dalam sariawan. seger banget ya. Hmm. Lagi habis naik motor tadi kan. Beuh. Buat touring lo kalau misalnya Cocok. stok atau Iya. biasanya kan kalau kita lembur kalau lo lagi ada gambar ngejar deadline apa kan sampai tidurnya larut. Nah ini cocoknya larutan juga pas. Nice Gitu, dream. ya kan? Ya. Ini adalah Larutan Cap Kaki 3 Coldtopia. Top ya. Mantap. Oke, balik lagi. Berarti kalau emang kekaryaan lo merasa udah enjoy di style ini. Ini lo udah pernah ada komentar atau masukan atau mungkin kayak teman gitu kayak wah ini emang menjadi kayak style dan karakter yang oke nih ada atau apa nggak ada omongan miring mungkin ada nggak? Miring udah nggak ada sih Nggak sekarang. ada ya. Dulu banyak gitu. Dulu mah banyak ketika masih develop mah banyak. Banyak tuh ya. Ketika lagi Apa yang develop. boleh diceritain dulu dapat paling kena dan paling nyimpen banget tuh omongan apa? Karya lu flat ya. Waduh. Terus lu belajar banyak hal, lu akan menjadi, yang gue inget ya, lu belajar banyak hal, lu akan menjadi good at everything, master of nothing. Waduh, itu ada fasenya. Ya kan waktu masih develop ya, gitu kan. Boleh dong belajar sana sini dulu kan, Iya, mencari. cuma Oke. ya tapi ketika udah mulai develop sekarang kayaknya nggak ada teh. Tapi lebih seringnya malah ini sih. Jadi di studio gue itu suka banyak teman-teman Datang. entah apa Nginep yang gitu ya. minta ini teman-teman yang misalnya dari DM gitu, bang gue boleh tempat lo nggak mau ngobrol apa bincang-bincang segala macam gitu. Nah rata-rata memang mereka tuh seneng ngobrol karena mungkin memang gue buildnya itu dari self feeling gitu kali ya. Jadi mereka bisa ketika mereka datang ke studio gue tuh mulai bincang-bincang, terus kayak mereka bilang, nah ini yang bikin gue makin semangat Bung Doms. Apa tuh? Ada yang bilang karya gue tuh mencegah mereka bundir. Oh, ada yang ngomong gitu? Ada. Oke. Ada. Lu bertanya gak? Serius tuh kenapa lu bisa kayak gitu? Ada ceritanya, Nah, itu ada apa? ceritanya. Coba boleh cerita dikit. Jadi karena memang waktu itu kan tema gue masih memang membahas itu kan, memang membahas si anxiety itu kan. Ketika anxiety itu memang ketika lagi ngerasa itu gitu, kita tuh ngerasa ini akan selamanya, ini akan hancur banget, ini tuh hell gitu. Tidak ada yang lebih baik daripada mati gitu kan. Itu seharusnya seperti itu gitu kan. Yeah. Cuma waktu itu kan ketika gue bikin karya-karya itu gue selalu membicarakan kan, ada yang lebih baik dari mati kok, ya dibicarakan aja di karya gitu. Itu sebenarnya sesimpel itu loh Bung Doms. Yeah. Tapi hal-hal itu yang ternyata membuat mereka-mereka ini yang ngobrol sama gue itu mencegah mereka buat suicide ke situ. Itu karena mereka belajar, mereka mulai memegang pulpen dan kertas, setidaknya seperti itu gitu. Jadi, oh ternyata ada gunanya ya gue di bumi ini ya, gitu. Dan menarik gitu, dan mereka juga rata-rata ada yang lanjut menjadi pujangga, ada yang lanjut menjadi musisi, ada yang lanjut menjadi melukis juga, banyak sih. Nah itu yang bikin gue makin semangat tuh itu gitu. Meskipun memang di luar sana yang kategorinya ada yang bilang lu wah lu kemana aja kemarin gitu ya. Sebenarnya ada fase itu juga sebenarnya. Ada tuh ya. Itu apa sih sebenarnya yang emang membuat lo jadi ngerem dulu, nggak terlalu publish atau nggak terlalu nongol tuh karena apa? Mempersiapkan memang
ada kejutan soal pameran tunggal ini atau apa sebenarnya fase itu? Atau memang mau ya udah gue ngerem dulu ke belakang menyendiri untuk bisa refleksi atau gimana? Lebih ke ini sih, karena kan sesuai cerita tadi tuh, itu fase-fase development itu adalah menurut gue fase paling berat gue. Dimana tuh miring-miring yang tadi itu tuh, gue capek Bung Doms, capek banget. Terus ya udah deh, gue ngilang dulu, tapi gue belajar. Gitu. Jadi 2023 akhir sampai 2024 akhir lah ya, gitu. Cukup hampir setahun lah ya. Setahun gue agak menghilang dulu lah dari peredaran. Gue nggak datang ke mana-mana gitu. Ya story masih gitu. Terus kayak bikin karya juga masih gitu. Cuma kayak di saat itu gue memang mendevelop terus gitu loh. Mendevelop dalam diam gitu. Ya. Artinya memang untuk kayak ikut di pameran atau kegiatan misal opening gak terlalu juga nongol untuk bisa meredam itu ya. Santai dulu gitu ya. Santai dulu. Dan sekarang udah mulai gas lagi nih. Gas lagi karena pede jadinya gitu. Sekarang udah merasa punya gue udah punya nih bagasinya, udah punya. Oke. Makanya lo di momen ini mencoba menyiapkan pameran tunggal dan itu special editionnya adalah Street Topeng series ini. Jadi itu nanti perencanaannya lebih banyak, mungkin persenannya banyak ke topeng karyanya, instalasi gitu-gitu. Ya, lebih ke situ sih dibanding lukis. Daripada kanvas atau on paper. Oh gitu. Lo sendiri ketika melihat si karakter ini sudah mulai banyak dikenal orang atau dinotis orang, lo merasa ada kayak gue stuck di sini atau gue mau explore lagi tuh kayak gitu, ada nggak pikirannya? Kan kadang orang kalau udah nyaman takutnya di situ terus gitu. Nah lo sendiri bagaimana? Akhirnya gue tahu. Puas nggak nih dengan ini? Akhirnya tuh gue tahu sekarang. Oke. Dulu ketika gue belum yang fase menghilang itu, gue tuh ngerasa kayak ini gue di glitch dan sudah terpatri, jadinya gue sulit kemana-mana gitu. Tapi waktu itu belum ngerti tuh ternyata gitu. Tapi habis itu gue mulai develop lagi sendiri-sendiri gitu. Begitu gue menemukan si style ini, si style yang gue nyaman ini, gue ngerasa ternyata batas ini sangat berguna ya untuk diriku gitu. Batas yang bukan keluar dari batas lagi, tapi batas yang akan diperbesar. Itu yang gue knowledge baru gue tuh seperti itu. Jadi bukan fasenya sudah bukan keluar dari batas lagi, tapi batas gue akan gue expand lagi gitu. Tapi ranahnya udah tahu gitu. Jadi kayak medianya saja yang gue putar-putar gitu. Tapi core-nya tuh gue udah tahu gitu. Dan tidak terbelenggu sama itu. Nah ini menjelang terakhir ya. Gue mau nanya untuk di mana lo bisa menemukan karakter atau style lo ini. Sebenarnya kalau buat teman-teman yang mungkin juga masih ngulik, masih explore apa, karena lo tadi juga ada mention kan akhirnya menemukan gitu ya, dari editing sampai untuk ke manual. Nah sebenarnya untuk mencoba menjawab teman-teman gimana cara menemukan style yang lo suka tuh atau yang kita suka tuh bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya sih ini ya, ikutin aja apa yang lo suka sih gitu. Maksudnya bukan berarti kita suka-suka gue, bukan gitu. Tapi maksudnya ikutin yang kita suka tuh, kayak misalnya memang lo pade suka sama anime gitu. Ya benar-benar ikutin tapi dikulik sekulik-kuliknya. Atau misalnya suka film-film avant-garde, ikutin dan kulik-kulik seitunya gitu. Dari situ kan mulai itu taste lu akan berkembang dan akan makin tajam di situ gitu. Ketika udah makin dikulik, ya akhirnya lu kan nggak mungkin kayak ketika lu mengulik itu dan tidak di ekspor gitu, maksudnya tidak dilakukan gitu. Itu kan nggak mungkin gitu. Jadi gue pernah dapat satu kata-kata bagus sih. Jadi ketika lu konsumsi, jangan lupa produksi. Oh menarik tuh. Ya. Ketika dikonsumsi jangan lupa produksi. Lo dapat lo lepas gitu ya. Karena keren. Iya, karena seringnya yang sekarang itu kan kita scrolling, konsumsi. Nah itu yang bikin stres tuh. Jadi ternyata. Ibaratnya apa yang kita lihatin numpuk ya. Bener. Itu dah. Itu sih sebenarnya kayak ketika kita konsumsi jangan lupa ditulis atau apapun gitu.
Seperti itu. Sama aja kan kita makan, jangan lupa olahraga, ya gitulah. Supaya balance juga. Balance. Tapi pesannya seperti itulah, maksudnya untuk menemukan style, ya terus aja gitu. Yeah. Ketika ke karya dari 1 sampai 100 itu nggak mungkin kita bisa bilang kita punya style. Ketika udah sampai ke 100 bahkan kita nggak tahu karya kita udah berapa. Gitu yang. Dan bahkan orang udah bisa tahu, oh ini style lu seperti ini gitu. Bukan kita yang ngomong gitu. Orang lain yang akan melihat dan memberikan respon ya. Oke. Makanya gue selalu rata-rata sering bilang ke orang-orang tuh, anak-anak yang suka main ke studio tuh, bikin aja dulu 100 karya gitu. Terus lu juga ketika ditanya, lu udah bikin berapa karya? Gue lupa lagi. Tapi orang udah tahu itu karya lu gitu. Gitu. Keren. Bener juga sih. Bener. Itu adalah fase yang lo lakukan gitu. Maka terus produksi gitu ya. Iya. Dan itu sebenarnya konteks produksi nggak harus di satu medium ya. Bisa coretan, tulisan, apapun gitu ya. Mau di tisu, mau di tangan, mau anything. Karena berpikirnya, wah produksi terus bang, duitnya nggak ada bang buat beli kanvas, kan nggak harus di kanvas gitu. Jadi apapun yang kita lihat dari segi kertas, dari segi sobekan apa bisa dipakai buat mengeksplor itu. Oke. Yang terakhir, lo mau bagi informasi apa? Karena tadi lo udah mention pameran MSG, mungkin lo bagi infonya atau info lain silakan. Oke, gue tuh lagi develop ini juga Bung Dom. Apa? Develop graphic novel sebenarnya di IG. Namanya Motel Novel. Oke. Motel Novel series lah gitu. Jadi karena memang salah satu kesukaan gue itu adalah nulis juga kan. Yeah. Dan mungkin dari dulu yang tulisan-tulisan gue di ranah-ranah sketch tulisan itu rata-rata curhatan gitu kan. Tapi mulai tahun lalu gitu kayaknya gue harus memanfaatkan ini deh, cerita-cerita ini dan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Tapi gue juga suka dengan horor, misteri, horor, novel-novel Agatha Christie gitu-gitu kan. Jadinya gue mulai si cerita-cerita itu gue elaborate dan gue twist jadi cerita horor di dalam novel itu. Dan kebetulan lagi gue punya cita-cita pengen bikin grafik visualnya dari novel orang lah gitu. Dari dulu gue pengen banget bikin cover novel gitu. Cuma ya memang caranya gimana sih, ya pancing aja dulu bikin sendiri gitu ceritanya. Ya kebetulan tadi kan ketemu Gayung yang tadi gitu. Yes. Ya udah gue tulis lagi. Tapi sejauh ini memang baru gue publish di IG dulu sih. Dan harapannya memang akan dicetak. Cuma gue masih percaya kok orang-orang itu masih ada yang mau baca gitu di internet ini gitu. Memang segelintir gitu. Tapi attention span orang tuh beda-beda kok, ada yang masih mau baca gitu. Jadi ya udah gue masih bikin ini. Dan IG-nya itu @motelnovel. Oke. Itu sekarang baru 7 chapter lah ya. Masih gue pengen lanjutin terus sih. Nah itu juga salah satu tempat curhat gue, tapi gue alter sekarang ceritanya. Dan ini lumayan konsisten nih lo. Ya. Oke. Ada di Instagram namanya apa? Motel Novel, @motelnovel. Oke. Itu adalah cerpen-cerpen atau grafik novel yang akan lo coba terus konsisten bikin terus gitu. Oke. Kalau yang tadi yang soal MSG lo bisa berbagi, mungkin teman-teman mau datang mau lihat karya lo atau mau mampir ke studio lo mungkin gitu. Kalau MSG akan berpamer. Sini. Iya. Nanti tanggal 15 Februari sampai 15 Maret itu MSG Kolektif dan gua akan berpameran di Two Medicine di Bangka Kemang. Jangan lupa datang ya. Openingnya tanggal 15. Tanggal 15 ya. Jam berapa tuh? Minggu. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang tanggal 15. Oke, hari Minggu ya. Hari di Minggu. Two Medicine Kemang atau lebih tepatnya di Bangka ya. Oke, itu ada kolektif dan lo terlibat di sana, salah satu artisnya. Total semua lo tahu ada berapa artis di sana? Wah, banyak. Banyak ya. Karena grup show ya jatuhnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran karakter karyanya dari Toxic Motel ini seperti apa, bisa datang ke sana hari Minggu. Tanggal 15 jam 2 siang. Gitu. Oke. Bung Toms, terima kasih atas obrolannya. Thank you banget. Gue tadi udah jadi tahu ternyata karakter ini tuh didapat justru karena lo mengedit video ternyata. Iya. Jadi benar-benar ada fase
Dimana menemukan karakter Glitch ini dari video dulu ternyata editing. Lalu lo terapkanlah di konsep manual, di kekaryaan kanvas dan juga sekarang develop topeng. Sekali lagi Toms, Toxic Motel, thank you banget udah ngobrol, udah jadi gue tahu karakternya dan lo lagi develop apa, ngerjain apa. Nanti gue insya Allah gue datang di yang 15 itu. Sabi. Ya. Gue akan closing, gue nanti coba ngobrol sama lo lagi setelah kita closing ya. Siap. Terima kasih ya teman-teman udah ngobrol, dengerin obrolan kita sama si Toxic Motel tentang ternyata dari karakter ini dia bisa tahu bahwa Glitch ini yang menjadi dia nyaman, dia suka dan juga konsisten. Sampai akhirnya mungkin kalau dilihat ini adalah fase dimana mungkin dari keresahan-keresahan atau mungkin cerita pribadi ya dituangin di dalam karya yang sekarang lagi di The Love ini kita lihat ini develop soal di karyaan topeng. Nah detailnya seperti apa cek aja di Instagramnya @toxic.motel ya. Iya. Itu ada kekaryaannya dan juga ada grafik novelnya tadi di Motel Novel. Motel Novel. Iya. Itu ada semua yang lagi digarap sama Toxic Motel ini. Jangan lupa subscribe di YouTube-nya Mature Indonesia. Dan juga follow di Instagramnya mature.idn, ada di Threads dan juga di X dan TikTok. Pokoknya kalau ada referensi silakan ada di kolom komentar di Mature Indonesia. Sampai jumpa. Thank you Toxic Motel. Thank you Bung Dom. Thank you ya.